Setiap ada demo, setiap ada kritik, setiap ada orang mengkritisi kebijakan pemerintah, selalu muncul di kolom komentar yang menuduh bahwa orang tersebut adalah antek-antek komunis gitu ya. Seolah-olah komunis itu masih hidup di Indonesia. Atau jangan-jangan sebenarnya komunis ini diciptakan untuk orang, atau jangan-jangan label komunis ini sengaja diciptakan dan dipelihara untuk membuat orang takut mengkritisi pemerintah. Karena orang zaman sekarang masih menganggap siapa yang kontra sama pemerintah berarti dia komunis. Apakah hantu komunis ini benar-benar ada ataukah cuma fiksi? Nah, kita akan bahas lebih dalam dan lebih lanjut dalam episode kali ini. Sebelum itu jangan lupa dulu untuk di-subscribe channel Seven Young, follow semua akun sosmed gue. Kalian juga bisa support channel ini dengan cara klik link bagi-bagi nama orang baik akan gue tampilin di sini sebagai bentuk terima kasih. Dan kita langsung masuk ke pembahasannya. Let's go. Apa itu komunisme? Sebelum kita ngomongin PKI, kita akan ngomongin dulu apa itu komunisme. Karena gue yakin kebanyakan orang itu sebenarnya masih belum tahu komunisme itu apa gitu ya. Mereka taunya ya cuma komunisme itu sama dengan PKI, komunisme sama dengan ateis, malah ada yang bilang komunis ateis kan. Aduh, itu aneh sekali sebenarnya teman-teman ya. Makanya kita akan gali dulu sebenarnya apa sih ideologi komunisme itu. Komunisme sendiri adalah ideologi yang lahir di abad 19 dari pikiran Karl Marx dan juga Friedrich Engels. Bener gak ya bacanya? Lewat buku mereka yang namanya The Communist Manifesto. Tujuannya, semua orang itu setara, tidak ada kelas sosial, alat produksi dikuasai bersama untuk keadilan sosial. Beda komunis dengan ideologi lain, kalau kapitalisme, setiap orang yang punya modal itu mereka bisa memproduksi sendiri, teman-teman. Kalau komunisme, mereka itu ingin mencapai suatu tujuan di mana kesejahteraan dimiliki bersama. Semua nggak ada yang boleh punya alat produksi, semua itu setara. Tapi ini menurut gue malah lucu ya teman-teman, yang nggak bisa. Menurut gue dunia itu nggak bisa setara. Kalian mau gaji dokter spesialis disamain sama gaji tukang sapu jalanan? Itu kan pastinya nggak fair kalau disetarain semua ya teman-teman ya. Ini cuma intermezzo doang. Jadi nggak fair gitu kan, aneh. Kalian mau jadi dokter spesialisnya? Pasti nggak mau kan, ngapain sekolah susah-susah kalau akhirnya kita nggak bisa lebih kaya daripada tukang sapu jalanan. Nah itu menurut gue kegagalan komunis itu ada di kesetaraannya malah ya teman-teman ya. Ini cuma manifesto doang, ini cuma yepingan gue. Kita langsung lanjut lagi ya. Ide komunisme sendiri itu masuk ke Hindia Belanda awal 1900-an melalui aktivitas sosialis Belanda. Namanya Hans Snevlit. Oh mohon maaf sebenarnya kalau banyak nama-nama yang susah untuk diucapkan karena ini nama-namanya nama-nama orang zaman dulu gitu ya, nama-nama orang Eropa, nama-nama Belanda. Jadi lidah jatim saya nggak bisa menyesuaikan gitu. Dia adalah seorang aktivis kiri, mendirikan organisasi yang namanya ISDV, Indie Social Democratic Vereniging, yang lahir di Semarang tahun 1914. Di tahun 1920, ISDV resmi berubah namanya jadi Partai Komunis Indonesia, atau yang orang zaman sekarang kenalnya PKI. Ini semua kalian pasti tahu ya, PKI ya. PKI lu PKI, bapak lu PKI itu kan. Udah PKI itu sekarang udah kayak jadi kata serapan yang negatif ya teman-teman ya. Fun fact tentang PKI sendiri adalah PKI adalah partai komunis terbesar ketiga di luar partai Uni Soviet dan juga Cina. Hebatnya partai ini bisa besar di negara yang non komunis teman-teman ya. Kalau Uni Soviet sama Cina kita nggak usah tanya, itu kan base campnya mereka ya teman-teman. Nah ini komunis ini bisa di Indonesia dan menjadi partai ketiga komunisme terbesar sedunia. PKI itu juga terhubung dengan organisasi Komintern dari Uni Soviet yang menyebarkan revolusi komunis secara global ya. Tahun 1926, PKI mengangkat senjata melawan Belanda, tapi mereka gagal. Banyak kadernya akhirnya yang dibuang ke Bovendigeuil di Papua. Meski sempat mati suri, PKI akhirnya bangkit lagi pasca kemerdekaan. Jadi zaman dulu itu sebelum kemerdekaan sebenarnya partai-partai walaupun berbeda ideologisme, mereka masih menginginkan satu hal, yaitu kemerdekaan, teman-teman ya. Jadi mereka itu masih satu visi misi lah. Baru pasca kemerdekaan ini terbentuk partai-partai, di sinilah gejolak mulai muncul. Ibarat ya Madara Uchiha dan juga Hashirama Senju yang awalnya mereka itu dari dua klan berbeda lalu mencapai kesepakatan menciptakan Konohagakure, tapi di sini konflik muncul. Siapakah yang sebenarnya pantas menjadi Hokage pertama? Ya kayak gitulah ibaratnya kalau gue ngomongin bahasa gobloknya ya. Akhirnya masa kejayaan PKI itu terjadi tahun 1955. PKI meraih 16% suara nasional dan jadi partai terbesar keempat. Tapi tahun 1965 terjadi tragedi besar yang kalian semua pasti tahu. G30S, yang dimana jenderal-jenderal angkatan darat dibunuh sama PKI ya teman-teman ya. Dan akhirnya PKI dibabat habis oleh eyang kita yang Soeharto ya teman-teman ya. Dibabat habis, digunduli, semua yang berbau PKI dilarang. Semua yang menyebarkan komunisme akan dijatuhi hukuman. Dan waktu itu bener-bener PKI itu ditumpas bersih. Kalian bisa nonton filmnya, ada film Jagal ya teman-teman yang sempat dilarang ya. Pokoknya bener-bener waktu itu PKI dibabat habis sama organisasi PP, Pemuda Pancasila ya salah satunya ya. Loh kaget kan? Iya, Pemuda Pancasila itu udah dari dulu ya. Mereka tuh sebenarnya dulu sebagai eksekutornya orang-orang komunis teman-teman. Setelah itu akhirnya PKI dibubarkan lewat TAP MPRS nomor 25 tahun 1966.
dan seluruh simbol serta ajarannya dilarang. Larangan itu diperkuat dengan UU nomor 27 tahun 1999 yang masih berlaku sampai hari ini. Jadi memang haram untuk menyebarkan ideologi komunisme, simbolis komunisme, ya, menyebarkan bendera, mengibarkan bendera yang berbau palu arit, memakai baju palu arit, itu memang ada hukumnya. Kan kadang ada di kolom komentar gue masih lihat tuh ada orang kan pakai baju komunisme ditangkap sama polisi, banyak yang bilang lebay nggak lebay, karena memang ada hukumnya. Karena memang komunisme itu ilegal di negara kita. Sekarang kita masuk ke chapter 2. Apakah komunisme masih ada? Oke, kita akan menjawab pertanyaan gue di awal tadi. Apakah sebenarnya komunisme itu masih ada? Atau itu cuma hantu yang sengaja dipelihara oleh pemerintah untuk membuat orang yang mau melawan mereka akhirnya dicap komunisme? Akhirnya mereka dicap jelek gitu kan ya. Dan menurut survei yang diadakan tahun Agustus 2021 terhadap 1.000 responden, 46,4% masyarakat percaya PKI masih ada dan bangkit diam-diam. Dan 45%-nya tidak percaya. Jadi mayoritas orang di Indonesia ini masih percaya bahwa komunisme itu masih ada. Tapi mereka sembunyi, diam-diam. Ibarat organisasi Akatsuki ya teman-teman ya, Jetsu hitam lah ya. Jadi mereka itu gerakannya underground. Ini menurut kepercayaan banyak orang ternyata di Indonesia. Apa yang membuat mereka percaya ya? Pertama, alasannya banyaknya TKA Cina alias banyak tenaga kerja asing ya. 12,3% alasannya itu. Terus ada kasus-kasus penangkapan ulama 12%, vaksin dari Cina 11,8%, dan isu Natuna dan juga dominasi ekonomi oleh orang Cina 9-10%. Jadi kebanyakan mayoritas masih percaya PKI masih diidentifikasikan dengan Cina ya teman-teman ya. Mereka masih percaya karena selama ini ternyata orang Cina masih menguasai sektor ekonomi, masih banyak pekerja dari Cina, masih vaksin juga dari Cina. Mereka percaya itu semua dalang dari PKI ya teman-teman. Ini sebenarnya agak nggak apa-apa ya, namanya orang berhak lah untuk berpendapat dan berpercaya kayak gimana. Sejarawan Boni Teirana menyebutkan komunisme kini ini sebenarnya lebih jadi hantu politik ketimbang ancaman nyata. Buktinya tidak ada satupun organisasi resmi, kader, komunitas ataupun grup yang berbasis komunis yang aktif sampai hari ini teman-teman. Namun istilah komunis tetap sering dipakai untuk menyerang oposisi, membungkam kritik dan juga menakut-nakuti aktivis gitu ya. Kan gampang banget untuk membakar emosi warga kita ya, tinggal bilang aja yang oposisi, oh mereka tuh komunis gitu ya. Apalagi gue kan suka ngkritik pemerintah Cina lagi casingnya ya, kan gampang banget untuk dicap, oh ini antek-antek komunis ingin menggugurkan kedaulatan rakyat gitu. Itu akhirnya dipelihara gitu. Istilah komunis akhirnya dipelihara untuk seperti hantu ya teman-teman ya, hantu untuk menakut-nakuti aktivis lah. Survei indikator politik sendiri yang diadakan tahun Februari 2022 mencatat 62,9% masyarakat merasa takut menyatakan pendapat politiknya. Bahkan di tahun 2020 angkanya lebih tinggi yaitu 69,6% takut berbicara karena khawatir dilabeli ekstremis kiri gitu. Jadi orang-orang di Indonesia sebenarnya masih takut untuk ngomongin politik ya teman-teman. Menurut gue ini PR. Kenapa? Politik itu sangat-sangat berpengaruh ke hidup kalian. Dari yang mayor sampai ke minor ya. Hal-hal yang minor itu juga dipengaruhi sama politik gitu ya. Ekonomi kalian dipengaruhi sama politik, bisnis kalian juga. Cuma pelabelan politik-politik yang menakutkan ini membuat banyak orang hanya takut. Mereka takut kalau mereka salah ngomong mereka akan dicap kiri. Ya kan, ada musisi yang liriknya kritis dikit mereka dicap kiri. Ada orang nge-tweet ya, suka nge-tweet yang mengkritisi pemerintah, mereka dicap kiri. Itu yang membuat banyak orang akhirnya takut untuk ngomong. Mereka udah takut duluan dicap kiri. Studi SMRC tahun 2020 sampai 2021 juga menunjukkan 14% masyarakat setuju PKI masih aktif. Mayoritas yang percaya berasal dari simpatisan partai kanan atau populis nasionalis. Artinya PKI ini masih muncul sebagai politik identitas, lebih sering muncul sebagai politik identitas teman-teman ya. Zaman sekarang kan gampang banget untuk dilabeli. Jokowi kena ya, Jokowi dulu udah dibilang PKI, antek-antek PKI yang masih hidup ya, Ahok apalagi Ahok ya teman-teman ya. Jadi akhirnya ini seperti brandingan gitu ya, dimana kalau ada suatu kaum yang membenci kaum lainnya, ini yang akan keluar cap kalian PKI, kalian komunis. Apalagi kaum-kaum tersebut misalnya ternyata tidak sepro dengan kaum yang bisa dibilang agamawan ya, lebih ke seperti kan dulu Jokowi akhirnya dianggap PKI karena mereka membubarkan FPI, dan juga karena mereka banyak dibilang berseberangan dengan pilihan para ulama. Waktu itu kan konteksnya adalah Pak Prabowo-nya sendiri. Itu yang membuat akhirnya Jokowi dikit-dikit dibilang PKI gitu. Akhirnya ya PKI bisa dibilang sebagai alat politik identitas untuk melabeli suatu kaum yang tidak mereka sukai. Buktinya apa? Buktinya Prabowo sekarang ikut Pak Jokowi. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya, apakah komunisme itu sebenarnya ada di Indonesia dan masih hidup gitu ya, dengan bebas ya, menyebarkan ideologi mereka lewat
teknik underground? Jawabannya adalah enggak, ya mereka udah bubar dan mereka dilarang gitu loh ya. Organisasi ini udah bubar sejak tahun 1966 gitu teman-teman. Dan siapa yang mau berani gitu loh kan, karena ini udah ada undang-undangnya itu, udah ada tap MPRS-nya itu. Jadi siapa yang mau bikin organisasi komunis? Bodoh banget gue bilang, ngapain dia, mending makan mie ayam lah daripada nyebarin ideologi komunis di Indonesia lagi. Orang Indonesia itu nggak akan bisa memeluk suatu ideologi dengan benar menurut gue ya. Mereka tuh mau ke komunis banget nggak mau, kapitalis banget nggak mau. Itu aneh banget pokok mereka ya. Mereka nggak setuju dengan kapitalis, tapi mereka ingin yang orang miskinnya ingin semua setara. Mereka kan iri melihat orang kaya, mereka harus diturunkan, ditarik agar setara sama mereka. Mereka kan sebenarnya itu udah komunis itu, mereka itu harusnya ditangkap itu kayak gitu tuh. Ya teman-temannya. Jadi sebenarnya komunis itu sekarang cuma sebagai hantu politik ya, hantu identitas, sebagai pelabelan biar apa? Biar kalian bungkam, biar kalian takut untuk kritis. Karena zaman sekarang bahkan ada yang bilang komunis sama dengan ateis. Tolol. Komunis kok bisa sama dengan ateis itu loh teman-teman. Sekarang pertanyaannya gue balik, apakah menurut kalian komunis itu masih ada? Atau kalian setuju sama pendapat gue kalau komunisnya nggak ada, tapi cuma menjadi bayang-bayang dan label dan senjata doang untuk melabeli musuh ya teman-teman ya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, nanti akan gue baca satu-satu. Terima kasih udah nonton video ini. Stay smart.